Di antaranya Imam Maliki rahmatullah alaih, Imam Hanafi rahmatullah alaih. Mereka berpendapat bahwasanya duduknya Nabi ini adalah duduk iftirosh. Duduknya Nabi itu adalah duduk iftirosh. Beliau menyimpulkan, Imam Maliki dan Imam Hanafi menyimpulkan atau membuat pendapat, dan dia bermadhab dengan itu, Nabi itu duduk iftirosh. Iftirosh itu seperti mana kalau kita biasa kerjakan itu duduk tahiyat awal. Kaki kiri diduduki dan kaki kanan ditegakkan. Sama ada pada tahiyat awal, tahiyat akhir, atau duduk di antara dua sujud. Keadaan duduknya semua sama. Ini menurut Imam Maliki dan Imam Hanafi. Imam Syafi'i berbeda pendapatnya dengan kedua imam. Imam Syafi'i rahmatullah alaih, manakala duduk bukan duduk tahiyat akhir, hendaklah orang itu duduk dengan duduk iftirosh. Imam Syafi'i mengatakan hendaklah duduk iftirosh manakala duduknya bukan duduk tahiyat akhir. Terus kalau duduk tahiyat akhir, hendaklah seseorang itu duduk dengan duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu menduduki bumi, bukan kaki kiri yang diduduki, bukan telapak kaki kiri yang diduduki. Jadi telapak kaki kirinya berada di bawah kaki sebelah kanan. Jadi kaki kiri yang tadinya kalau tahiyat awal itu diduduki, kalau duduk tawaruk itu duduknya di bumi, di tanah. Duduknya di tanah atau di tempat yang ada kaki kirinya berada di bawah kaki kanan. Ini duduk tawaruk. Ini Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Jadi selain tahiyat akhir, sama ada sholat 2 rakaat, sholat sunat atau sholat fardu yang jenisnya 2 rakaat ataupun 1 rakaat, pokoknya yang namanya tahiyat akhir, duduk sebelum salam, maka duduknya itu tawarruk. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Menurut Imam Ahmad bin Hambal ataupun menurut Imam Hambali, sholat yang 2 rakaat, ketika sholat itu 2 rakaat, maka duduknya iftirosh. Sama ada dia mau salam ataupun belum. Kalau sholat isya kan 4 rakaat, tentu ada tahiyat awal. Tahiyat awal itu kata Imam Ahmad, tahiyat awal dengan duduk iftirosh. Nah kalau sholat subuh kan 2 rakaat, ini kan sudah tahiyat akhir. Kata Imam Ahmad, sholat subuh duduk tahiyat awal. Maksudnya duduk iftirosh. Sholat subuh itu duduk iftirosh. Begitu juga sholat-sholat sunat menurut Imam Hambali rahmatullah alaih. Jadi pokoknya sholat yang jenisnya yang baru dapat 2 rakaat, duduknya dengan duduk iftirosh. Tapi kalau sholat jenisnya 4 rakaat sekali salam, seperti sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, ataupun seperti sholat maghrib yang 3 rakaat, maka Imam Ahmad memilih tahiyat awal dengan duduk iftirosh, tahiyat akhir dengan duduk tawarruk. Bedanya dengan Imam Syafi'i tipis saja bedanya. Oleh Imam Syafi'i kan pokoknya yang namanya tahiyat akhir, tahiyat sebelum salam, duduk tawarruk. Duduk tawarruk. 1 rakaat kayak dia, atau 2 rakaat kayak dia, atau 3 rakaat, atau 4 rakaat, atau berapa rakaat, pokoknya namanya tahiyat akhir, duduk tawarruk. Kalau tahiyat awal, orang itu membaca tahiyat tapi belum salam, hendaklah dia duduk iftirosh. Jadi ada di antara kita kan mungkin agak bingung, kalau saya masbuk duduknya tahiyat akhir apa tahiyat awal? Bahasanya duduk iftirosh atau duduk tawarruk? Kalau saya contohkan bingung apa yang tawarruk apanya? Ini iftirosh namanya. Iftirosh, kalau kaki kiri diduduki ini namanya iftirosh. Kalau kaki kiri tidak diduduki ini namanya tawarruk.
Dah, kan paham. Jadi kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih, tak peduli dia. Imam Syafi'i mengatakan pokoknya namanya tahiyat akhir, apakah dia 1 rakaat atau 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat, duduknya tawarruk. Kalau tahiyat akhir sebelum salam. Tapi kalau tahiyat awal, ya duduknya dengan iftirash. Berbeda dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad apakah dia, pokoknya jenisnya dapat 2 rakaat iftirash. Apakah dia tahiyat akhir atau tahiyat awal sama. Pokoknya dapat 2 rakaat iftirash dulu. Makanya ada di antara kita yang bingung, saya masbuk. Apakah saya tahiyat awal duduknya duduk iftirash apa duduk tawarruk? Imam atau jamaah yang lain duduknya tawarruk. Sementara makmum punya tanggung jawab untuk mengikuti imam. Kan ini dia. Kalau yang dipegang itu mazhab Imam Syafi'i, maka dia duduknya iftirash. Karena dia tahiyat bukan untuk salam. Tahiyatnya itu bukan untuk salam. Yang duduk tawarruk itu adalah duduk untuk terakhir kalinya sebelum salam. Selain itu duduknya iftirash. Mudah-mudahan paham. Kalau kurang paham nanti ya diskusikan lagi. Di dalam riwayat yang lain, An Ali radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqi bainas sajdatain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kata Ali, Nabi bersabda kepada saya, janganlah duduk iqa. La tuqi kata Nabi. Jangan duduk iqa. Duduk iqa itu duduk dengan seperti ini. Ada yang mengatakan tadi di dalam penjelasannya itu duduk iqa itu duduk seperti mana duduk santainya anjing. Ada iqa yang diperbolehkan oleh Nabi, iqa juga namanya. Ini namanya iqa juga nih. Menegakkan kedua kaki, menegakkan kedua jari kaki. Iqa yang dilarang itu adalah iqa seperti mana anjing, seperti mana duduknya anjing, itu yang dilarang. Sebelah kanannya berdiri, sebelah kirinya ke depan, kemudian duduk ya dalam keadaan duduk seperti itu. Jadi kata Nabi, la tuqi bainas sajdatain. Duduk di antara 2 sujud, janganlah duduk dengan duduk iqa. Dengan duduknya dengan meletakkan bokongnya ini pada lantai dan menegakkan kedua betisnya. Boleh juga ada yang mengatakan seperti itu keterangannya. Menegakkan kedua betisnya, duduknya. Ini namanya iqa juga ya. Kedua betisnya ditegakkan ataupun betis sebelah kanan ditegakkan, ataupun kedua kakinya yang belakang itu ditegakkan. Itu namanya iqa. Cuman iqa yang dilarang adalah iqa seperti mana anjing duduk. 2 itu dia. Yang kedua-dua betisnya ditegakkan dan sebelah kanan betisnya di sebelah kanan ditegakkan. Di dalam riwayat yang lain lebih jelas lagi Nabi sampaikan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali la tuqi iqa'a al-kalbi. Hai Ali, jangan duduk seperti duduknya anjing dalam sholat. Kalau Bapak mau jelas lagi ya mungkin boleh
nengok anjing kawan, kalau punya kawan punya anjing. Kalau tidak ya tetangga mungkin ada atau siapa, tengok aja macam mana dia duduk, ya. Bukan baringnya, bukan duduknya. Dia duduknya. Kalau dia dikasih makanan biasanya tuh dia akan duduk. Nampak tuh duduknya kayak apa. Seperti itu kondisinya duduknya, yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk duduk di antara dua sujud.